Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Utama, guru sejarah di Kabupaten Penjaringan. Saya mahasiswa pendidikan Jakarta, Fakultas Lalu dengan NIM 8690423177. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 11 IPS 2 dengan materi masuknya Jepang di Indonesia. Untuk itu, selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Syukurlah kalau gitu supaya kita bisa bergabung sama hasilnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas berbicara terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak dan adik sudah memimpin kita dalam berdoa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan lancar anak-anak ya. Amin. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Sebentar, Bapak absen dulu. Dea hadir? Hadir Pak. Oke, bagus. Nita? Oke, bagus. Dina? Oke. Kania? Hadir. Oke. Email? Oke. Risma? Oke. Rina? Oke. Jelita? Oke. Cynthia? Oke. Raihan? Oke. Dina? Hadir. Ismi? Hadir. Oke. Sipa? Hadir. Kemudian Wahyu? Oke. Lia? Rizka? Oke. Wianda? Tidak ada? Sakit? Iya. Udah berapa hari sakitnya? Dua. Oke, semoga. Kemudian Pika ada? Oke. Kemudian sudah tidak ada lagi ya? Terima kasih ya anak-anak. Semoga yang tidak hadir pada kesempatan hari ini, semoga nanti pada pertemuan berikutnya mereka hadir semua. Amin. Semoga yang sehat juga diberikan kesehatan, yang ya, semoga bisa bergabung sama kita semua. Ya anak-anak ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan dicek dulu kanan kiri kalian ada sampah nggak? Kalau ada boleh dibuang keluar. Silakan boleh keluar. Oke siap. Terima kasih yang sudah membuang sampahnya ya, biar instalasi jadi bersih. Selanjutnya cek lagi kerapihannya udah rapi belum, dari ujung rambut sampai ujung kaki udah rapi belum. Cek lagi udah rapi belum. Ya, dicek lagi kudungnya udah rapi belum, rambutnya buat laki-laki udah rapi belum. Oke sudah rapi ya. Berarti udah siap belajar belum hari ini? Siap. Oke, kalau udah siap belajar.
Kira-kira materi kita sebelumnya itu materi tentang apa? Tentang integrasi. Oke anak-anak, jadi karena materi kita tentang sebelumnya itu tentang integrasi, ada yang masih ingat nggak kira-kira integrasi itu apa sih kira-kira? Silakan, ada yang menyampaikan. Oke, silakan, boleh sambil berdiri. Ya, ini menjawab. Integrasi adalah sebuah pembaharuan terhadap sesuatu hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Oke, siap. Terima kasih. Tentang pertanyaan Rizka. Oke, itu pendapat dari Rizka. Ada lagi? Oke, silakan deh, boleh berdiri. Integrasi adalah proses untuk menyatu padukan sehingga menjadi kesatuan yang bulat. Oke, siap. Good. Tepuk tangan untuk Nadina. Siap. Itu ada pendapat dari Dina sama dari Rizka tentang integrasi anak-anaknya. Oke, anak-anak, selanjutnya pembelajaran kita pada siang hari ini itu adalah tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Jadi tentang masuknya Jepang ke Indonesia ya. Jadi tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah kalian diharapkan bisa mengetahui bagaimana respon masyarakat Indonesia terhadap masuknya Jepang, kemudian bagaimana juga cara Jepang masuk ke Indonesia, kemudian bagaimana juga nanti kalian bisa mengetahui tentang bagaimana pemerintahan sipil dan militer Jepang diterapkan di Indonesia. Jadi itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian semoga apa yang nanti kita dapatkan itu bermanfaat buat kita ke depannya. Oke, jadi bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya sebelum kita melanjutkan, ada yang mau saya sampaikan juga bahwa penilaian nanti akan Bapak lakukan adalah penilaian tentang keaktifan kalian, kemudian keikutsertaan kalian dalam proses pembelajaran dari awal sampai nanti ketika ada diskusi pun bagaimana kalian aktif dan juga sikap kalian dalam mengikuti pelajaran ini. Itu yang nanti ada dalam penilaian. Bisa dipahami? Bisa. Oke, siap. Kalau gitu kita mulai ya. Iya. Oke, kita mulai. Nah, kita lihat dulu. Kelihatan di depan apa nih? Jepang. Oke, Jepang atau sejarah Indonesia ya. Jadi materi hari ini adalah Jepang materi. Ya. Next lagi. Ini gambar apa? Bendera Indonesia. Oke, bendera Indonesia. Kalau ini gambar apa? Bendera Jepang. Oke, bendera Jepang. Kalau ini gambar siapa? Insinyur Soekarno. Ada kaitannya nggak Indonesia gambar bendera Indonesia sama bendera Jepang? Ada kaitannya nggak? Ada. Apa kaitannya? Indonesia dijajah sama Jepang. Siapa tokoh utamanya ya? Insinyur Soekarno. Oke, next lagi ya anak-anak ya. Nah, ini adalah gambar ini. Ini gambar tentang Jepang atau pasukan Jepang, dan ini adalah gambar wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Jepang. Gambarnya ada apa nih? Malaka, ada ada Borneo, ada Minang, ada Jawa di belakang bawahnya ada Jawa. Oke, next kita lanjutkan anak-anak. Untuk itu sebelum kita mulai lebih lanjut, silakan kalian nonton dulu video yang pertama ini. Kelihatan ya kira-kira? Bapak klik mulai ya. 日本は支配国オランダを追い出した正義の国として描かれています。万歳三唱をするこの人物、インドネシアの指導者スカルノです。 Jelas ya? Apa perlu sekali lagi? Jelas. Oke, sudah jelas. Video pertama tadi ya. Ini adalah video pertama ya. Kira-kira ada yang mau menanggapi terkait dengan video yang pertama yang tadi Bapak tayangkan terkait dengan sambutan Jepang ke Indonesia. Silakan yang menanggapi. Boleh. Silakan yang boleh berdiri. Jepang disambut baik oleh bangsa Indonesia. Oke, siap. Terima kasih buat anak-anak dia. Tepuk tangan dulu. Jadi menurut dia terkait dengan video yang pertama tadi, Jepang disambut dengan baik. Ada lagi yang menanggapi video pertama? Oke, silakan mulai berdiri. Disambut hangat juga oleh bangsa Indonesia, dan disambut juga bangsa Indonesia sampai melakukan gerakan banjai jadi kok. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Anda Wahyu. Jadi menurut Anda Wahyu bahwa tadi masyarakat Indonesia sampai melakukan banjai, gitu ya? Oke, good. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ya. Ini ada satu video lagi. Silakan kalian tonton dulu ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap ikuti protokol kesehatan COVID-19. Pada video kali ini yang akan dibahas adalah 1. Masuknya Jepang ke Indonesia. 2. Sambutan rakyat Indonesia. 3. Pembentukan pemerintahan militer. 4. Pemerintahan sipil. 1. Masuknya Jepang ke Indonesia. Pada tahun 1941, negara di dunia terbagi menjadi dua kubu, satu fasisme, dua sekutu. Jepang masuk dalam kubu fasisme. Pada 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap Pearl Harbor untuk menghancurkan basis-basis militer Amerika dan Brasil. Pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia melalui Ambon. Pada 11 Januari 1942, Tarakan di Kalimantan Timur kemudian dikuasai oleh Jepang. Februari 1942, Jepang melakukan serangan ke Jawa untuk menghadapi gerakan invasi Jepang. Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk komando gabungan tentara serikat yang disebut ABDACO atau American British Dutch Australian Command yang dipanai Letnan Jenderal Terborten, namun tidak mampu menyelamatkan Hindia Belanda dari kekalahan. 1 Maret 1942, dipimpin oleh Jenderal Imamura, Jepang berhasil mendarat di Banten, Medan, Indramayu, dan sekitar Bojonegoro. Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Terborten atas nama Komandan Pasukan Belanda Sekutu menandatangani penyerahan tidak bersalah yang dipanggil Jenderal Imamura. 2. Sambutan rakyat Indonesia. Propaganda Jepang terus masuk ke masyarakat Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia pada awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dianggap yang membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Hal ini juga dipengaruhi oleh kepercayaan ramalan Jayabaya. Jepang kemudian dilulukan sebagai saudara tua. Di mana-mana terdengar ucapan Banzai atau selamat datang. Bahkan Radio Tokyo mendengarkan lagu Nusaraya di samping lagu Kimigayo. Bendera merah putih juga boleh dikibarkan bergandengan dengan bendera Jepang Inomaru. 3. Pembentukan pemerintahan militer. Oke, siap. Oke anak-anak, itu tadi udah ditonton videonya ya. Untuk videonya sudah ditonton. Udah ditonton videonya ya anak-anak ya? Siap. Jadi Indonesia itu adalah negara yang berkepulauan yang luas, bahkan sangat luas. Pulaunya itu ribuan. Kira-kira apa sih yang menjadi latar belakang ingin masuknya Jepang ke Indonesia? Silakan. Ada yang menanggapi terkait video yang pertama? Oke, silakan boleh berdiri. Adanya gerakan 3A. Oke, siap 3A. Tepuk tangan buat Nalia ya. Adanya gerakan 3A. Ada lagi yang menanggapi anak-anak? Silakan boleh berdiri. Ketika bendera merah putih Indonesia dikibarkan, bendera Kimigayo Jepang pun dikibarkan, tetapi dengan menyanyikan lagu Kimigayo. Oke, siap. Tepuk tangan untuk bendera Siwa ya. Jadi bendera Indonesia dikibarkan dengan bendera Jepang. Oke anak-anak, itu ya tadi video yang sudah ditonton. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang bagaimana masuknya Jepang ke Indonesia, kemudian bagaimana responnya, kemudian bagaimana juga sambutan rakyat Indonesia terhadap Jepang, sama bagaimana juga nanti pemerintahan militer dan sipil Indonesia diterapkan. Bisa dipahami ya? Oke anak-anak, selanjutnya ya. Jadi silahkan udah duduk dengan kelompoknya masing-masing nih. Sudah. Oke, betul udah duduk berkelompok ya? Oke, siap. KPD-nya sudah di-download? Sudah di-print? Sudah. Kalau gitu udah berkumpul, udah di-print, udah di-download juga. Kalau gitu silakan. Selanjutnya kalian silakan boleh berdiskusi. Silakan handphonenya boleh dikeluarkan sekarang. Handphonenya boleh dikeluarkan, buku paketnya juga dikeluarkan. Silakan. Siapkan dulu amunisinya biar siap ya belajarnya. Sudah dikeluarkan semua sudah? Sudah. Ini udah kelompok itu udah dikeluarkan? Sudah. Siap. Ya, kepada udah siap.
Sudah? Oke anak-anak, kalau gitu waktu kita diskusi adalah 20 menit, cukup ya kira-kira ya. Oke, untuk mengerjakan LKPD, silakan diskusinya dimulai. Oke, siap. Oke anak-anak, silakan dimulai diskusinya ya. Pokoknya kalau ada misalkan ada yang belum dipahami atau misalkan ada yang belum mengerti, ini boleh ditanyakan ke Bapak. Oke, silakan boleh berdiskusi. Kak, tadi satu itu karena masyarakat dunia Jepang di Indonesia generasi. Jadi silakan boleh, pokoknya handphonenya boleh di searching Google juga boleh. Oke, satu. ini bagi-bagi aja. Silakan bagi-bagi ya. Coba. Oh, berarti udah dibagi-bagi siapa yang tinggal dibagi-bagi misalkan. Siapa yang dari dulu, berarti dari dulu nanti gantian. Jadi nanti ini gantian. Iya Pak. Oh, berarti nomor satu sangat tulisan sekali ini berbeda. Iya, dan tahu itu tulisan siapa? Siap. Lebih sedikit salah saja. Nah ini. Oke, silakan. Iya Pak. Berarti bagi-bagi. Oh, apa yang mau bagi buat? Yang mau bagi dulu di buat. Ya, nanti bagi-bagi itu sama juga yang saya lihat. Oke, nanti yang kedua bisa. Lanjutkan ya. Udah nomor berapa nih? Oh, berarti gantian juga sama. Coba, yang itu ya. Boleh lihat bagiannya ya. Lanjutkan ya. Oke, kalau ada yang belum paham boleh tanya. Boleh tanyakan? Ada yang belum ngerti? Oh, jadi pemerintahan sipil itu misalkan, tapi udah nyarinya dapat yang mana nyarinya? Nanti udah nanya contoh. Ya, soal kita terbuka kayak gimana? Oke, berarti gimana kayak pemerintahan yang dari sipil? Ya, betul ya. Jadi ini nanti di sini ini kan pemerintahan sipil bentukan Jepang kan disitu kan banyak ini kan ada tentang shu itu kan ada karesidenan ada yang lain bahkan ada karesidenan ada yang lain coba dibuka lagi nah di sini kan ada shu ada gun ada ken nah tinggal masukin aja ya jadi nanti ditulis aja di sini bahasa Jepangnya juga dimasukin bahasa Indonesia juga dimasukin biar nanti sama-sama tahu kalau ditampilkan dulu ya. Jadi di sini misalnya ada su, ada si, ada gun, ada ken-nya, ya ada gitu. Bisa dipahami? Ya lanjutkan ya.
Berarti ini juga dibagi-bagi sama? Iya. Oh, gantian? Iya. Oh, berarti ini tadi nomor 1 sama siapa? Oh, Dina. Dan ini nomor 2-nya? Oh, Sapi gantian. Oh, sekarang ini. Oh, sekarang itu ya. Oke, kalau ada yang belum paham boleh ditanya. Ini gimana? Ada kesulitan sementara dulu. Jadi gitu dibagi-bagi biar kerja sama. Ya. Gantian. Udah punya jobnya masing-masing ya. Ini siapa nih? Kan ya. Oke, kalau kesulitan panggil bapak ya. Gimana ini? Ada kesulitan kan kira-kira? Oke, baru nomor berapa ini? Gitu ya. Oke, kalau ada yang belum paham tanya. Itu nggak apa-apa di ada di aja kan? Ya. Lanjutin ya. Oke, kalau ada kesulitan apa enggak? Ini gimana udah menurut sekarang? Ini pada apa lagi? Oh, berarti ya masing-masing dulu nanti disatukan. Tapi ada yang bagiannya ada yang merasa kesulitan nggak? Bagian siapa kira-kira? Nomor berapa ada yang merasa kesulitan? Belum, makasih. Ya, oke diskusi aja ya Pak. Ya, lagi cerita juga. Ini ya, oh dia organisasinya tadi nomor berapa ini? Lanjutin ya. Silakan kalian berdiskusi kalau mau
kalian yang ada di KPD ya. Oke, waktu kita 10 menit saja. Cukuplah, bagi kan cepatlah jawabnya. Ini udah ada silakan, ada lagi yang merasa kesulitan? Ada yang menanyakan kira-kira? Kenapa Ismi? Ada yang merasa kesulitan Ismi? Mau berapa Ismi? Nomor 2 coba bacanya sama aja. Kenapa Indonesia yang belum tahu tapi ternyata sebetulnya tak seperti itu katanya yang kita tahu apa ya. Mereka sih pamerkan hanya ngambilnya kan sudah ada semua ya. Ya, saya semuanya silakan ya. Masih lama waktunya dikit. Cukup ya. Ini udah mulai dicatat ya. Nah, yang ini ya, ini dibagi menjadi apa? Ada porsi juga ya, ada porsi Yogyakarta, porsi Surakarta, kemudian juga ada Su Kalesidenan, ada Si Kota Praja, ada Ken Kabupaten, Guru Kabupaten Son, Kecamatan Desa. Ini bisa disebut kita juga komunikasi. Kamu tadi bilang bagus lah, bahasa sedikit bahasa juga. Saya juga paham. Ya, ini dua-duanya apa saja? Dua-duanya. Nah, dan kamu tak lanjutin ya? Ya. Kenapa gitu? Udah. Tinggal berapa? Udah. Dicek lagi biar lebih yakin lagi ya. Disamakan nanti. Berarti udah dibagi-bagi siapa yang bagian jawab, siapa yang ada tanggapan atau pertanyaan itu udah dibagi. Yang presentasi nggak ada? Mantap lagi kan.
Berarti semua kebagian kan? Lanjutin ya. Ini gimana, udah sampai nomor berapa? Oh, udah yakin dengan jawabannya? Yakin. Cek lagi jawabannya, cek lagi ya. Ini masih cukup lah, ada 5 menit lagi. Cek lagi. Samakan bareng-bareng. Itu udah dibagi-bagi siapa yang jawab? Siapa yang presentasi udah juga dibagi? Sudah. Lanjut lagi, silakan cek lagi ya. Biar lebih yakin. Lanjutan ya. Oke, anak gimana, udah selesai? Oke, sudah ada yang belum. Oke, dikit lagi ya? Nah, yang lain udah selesai itu juga? Pokoknya dicek lagi, diyakinkan, dipiskan lagi jawabannya udah sesuai atau belum. Ya. Gimana nih, udah pada yakin di sini, udah yakin? Tinggal tampil ke depannya. Iya. Oke, anak-anak udah selesai? Udah yakin? Udah dicatat semua? Jawabannya sudah? Oke, siap. Laporannya udah siap, berarti ya bisa ditampilkan laporannya ya? Oke, kalau gitu sebelum kita tampil ke presentasi, alangkah baiknya kita berdiri dulu semua. Silahkan berdiri dulu, cari tempat duduk yang enak. Berdebat dulu. Cari tempat posisi diri berdiri yang enak, silahkan. Yang kira-kira nggak nyenggol orang lain. Nah, itu. Yang sekiranya badannya agak besar ya, badannya agak miring dikit lah itu. Sudah enak posisinya semua udah? Sudah. Miringnya udah enak posisinya Rin? Udah siap, udah enak ya? Oke, siap. Udah siap? Siap. Kalau gitu silakan. Tarik nafas dulu. Keluarkan dari mulut. Oke. Tarik nafas lagi. Keluarkan dari mulut lagi. Satu kali lagi ya, tarik nafas lagi. Keluarkan dari mulut. Udah agak tenang? Udah enak kan? Oke. Sebelumnya kita lakukan ice breaking terlebih dahulu anak-anaknya. Siap. Kita mulai. Ice breaking untuk pada siang hari ini itu adalah tepuk Jepang. Jadi Bapak udah desain namanya tepuk Jepang. Ya. Udah siap? Siap. Kita mulai ya. Tepuk Jepang. Ike ike. Motivasi. Hai. Oke. Sekali lagi biar oke semangat. Siap ya? Udah siap nih? Siap. Tepuk Jepang. Ike ike. Motivasi. Hai. Oke, siap tuh kan udah kalian semua. Boleh duduk kembali, udah makin semangat anak-anak? Oke. Walaupun kita sudah siang hari tetap semangat belajar. Oke, kalau itu kita mulai presentasinya ya anak-anak. Yang pertama. Yang pertama tampil adalah silakan kelompoknya. Kita kasih close dulu untuk kelompok 1 yang tampil pertama. Kita ambil. Silakan balik. Saya pegang mic-nya. Tinggal kasih dulu. Oh, kasih lo sebelah sini geser. Kalau silo geser aja. Silo ya. Oke, silakan kelompok 1 diskusi presentasinya boleh dimulai. Gimana, sudah siap ya? Siap. Siap ya. Siap. Oke, Pak, kelompok 1 udah siap untuk presentasi? Siap. Oke, silakan presentasinya boleh dimulai.
tentang proses masuknya serta respon masuknya Jepang ke Indonesia. Yang pertama ada apa nama pemerintahan militer yang diterapkan Jepang di Indonesia tersebut. Pemerintahan militer ada angkatan pemerintahan militer angkatan darat. Apa sih? Pemerintahan militer angkatan darat dengan tentara ke-25 dan ke-16. Dan ada juga pemerintahan militer angkatan laut. Kedua, strategi apakah yang Jepang lakukan sehingga dapat mudah mengambil simpati rakyat? Adanya gerakan 3A, berisi Nippon Cahaya Asia, Nippon Indo Asia, dan Nippon Unity Asia. Yang ketiga, pemerintah sipil seperti apa yang Jepang lakukan? Pemerintahan Shu ini merupakan pemerintahan dengan daerah tertinggi di bawah Unsei Kanbu yang dipimpin oleh seorang Shihokan. Bukan organisasi pada masa pemerintahan Jepang. Gerakan 3A Putra Nyai, Jawa Kokai, Kei Medan, Kei Kodan, Kitai, Sunishitai, Kei Entai, Wakumotai, Nikuno, Kota Heiko. Apakah ada yang mau dipertanyakan? Silakan anak-anak. Ya, tadi presentasi dari kelompok 1 sudah selesai mungkin ya, dari rasa dari kelompok 1. Silakan jika ada yang belum dipahami boleh ditanyakan sama kelompok 1. Silakan boleh ditanyakan. Ada yang bertanya sama kelompok 1? Oke, silakan. Boleh berdiri. Perkenalkan diri kemudian boleh berdiri. Perkenalkan, nama saya Ismail dari kelompok 4. Ingin bertanya, apa organisasi Hizbullah mungkin. Ya. Oke, kelompok 1 ada pertanyaan dari kelompok berapa nih teh? 3. Ada pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan Hizbullah? Silakan boleh dijawab. Ingin jawab ya? Boleh. Jadi Hizbullah itu adalah organisasi politik dan paramiliter dari kelompok berjuang Islam. Terima kasih. Gimana bisa diterima? Oke, jadi organisasi politik Islam ya. Oke, siap. Ada lagi yang bertanya sama kelompok 1? Boleh teh, silakan boleh berdiri. Perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 2. Ya, Ingin bertanya kelompok 1. Apa organisasi Jawa Kokai? Oke, kelompok 1 ada pertanyaan dari kelompok 2 ya. Terkait apa organisasi Jawa Kokai. Silakan siapa yang jawabnya? Ya. Oh, boleh silakan. Oke, aku akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawa Kokai adalah organisasi resmi pemerintah yang dipimpin dan diawasi langsung oleh para pejabat Jepang. Terima kasih. Oke, gimana bisa nih, Pak? Organisasi yang dipimpin dan diawasi langsung oleh pejabat Jepang. Bisa diterima? Oke, siap. Kalau gitu, kita kasih aplaus dulu buat kelompok 1 yang udah berikan dulu. Tampil di depan. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin boleh ditutup. Silakan boleh. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1 ya. Bagus ya tadi dari kelompok 1 ya. Oke, apanya tadi ada. Oke, anak. Selanjutnya kita ke kelompok mau berdekat atau mau diacak? Nah, diacak. Kalau gitu, next ada kelompok 3. Silakan kelompok 3 boleh ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan boleh ke depan. Ya rapi. Bukan apa ini mas. Siap.
1. Apa nama pemerintahan militer yang diterapkan Jepang di Indonesia tersebut akan dibacakan oleh Muhammad Rehan. Ada 3 wilayah pemerintah militer. 1. Pemerintah militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 Komisio Sudan untuk Sumatera dan Sulawesi. Yang kedua ada pemerintah militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 Asal Sudan untuk Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta, kekuatan pemerintah militer. Dan yang nomor 2 akan dibacakan oleh Ika. Melalui program Asia, Jepang akan memajukan dan prioritas kebijakan Asia. Bagi memajukan Jepang menegaskan mengenai kapasitas saudara kelompok. Dan yang nomor 3 akan dibacakan oleh Selvi. Di Pulau Jawa selain daerah Indonesia Barat, Sumatera pemerintahan daerah dibagi menjadi 4 dengan berikutnya bagiannya Presiden dipimpin oleh seorang dipimpin oleh seorang Menko Kabupaten dipimpin oleh seorang Dan yang terakhir akan dibacakan oleh Kiki. Gerakan 3A Putra MIAI Jolokokai Seimendan Kaimondan Ujinkan Wis Intai Saimentai Menkointai tentang itu. Hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Oke, anak-anak ya. Tadi sudah dipresentasikan sama kelompok 3. Silakan apabila ada yang belum dipahami boleh ditanyakan. Tadi siapa? Oke, silakan boleh berdiri teh. Diperkenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Saul Fitrianurung dari kelompok 4. Izin bertanya ke kelompok 3. Pemerintahan militer Angkatan Darat yaitu apa? Terima kasih. Pemerintahan militer Angkatan Darat itu apa? Silakan kan boleh dijawab. Oke, Salwa dari kelompok 4. Pertanyaannya akan dijawab oleh Ida. Pemerintahan militer Angkatan Darat yaitu Tentara ke-25 yang dipimpin oleh Tony Suga untuk Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. Gimana bisa diterima? Iya. Oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan sama kelompok 3 ya? Oke, silakan saya boleh berdiri memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sofi Indriani dari kelompok 1 ingin bertanya, kenapa MIAI tidak dibubarkan? Ada pertanyaan, kenapa MIAI tidak dibubarkan? MIAI, ya MIAI tadi ya? Ya, silakan nggak bisa dijawab siapa? Izin menjawab. Boleh, silakan. Karena organisasi ini pada saat itu mempunyai pengaruh yang cukup besar. Dengan tidak dibubarkan MIAI, tentu saja rakyat Indonesia berpikir bahwa Jepang juga menghormati agama Islam. Oke, siap. Itu alasannya ya. Kenapa tidak dibubarkan? Karena kan Islam itu mayoritas agama di Indonesia. Jadi mungkin sebagai jadi power yang begitu ya. Oke, siap. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Oke, kalau gitu silakan teh boleh ditutup. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan. Siap. Oke. Tangannya meriah banget tadi ya. Oke, selanjutnya kelompok 3 sudah, kelompok 1 sudah.
selanjutnya kita tampil ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 boleh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anissa. Saya Muhammad. Saya Ina Olivia. Saya Jelita. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia. Oke anak-anak, itu presentasi dari kelompok 1 sudah selesai. Silakan apabila yang belum dipahami atau sekarang ditanyakan boleh ditanya. Mana dulu? Boleh ini dulu deh. Silakan berdiri deh berperkara ini. Perkenalkan, saya sekarang Badari dari kelompok 4 izin bertanya kepada kelompok 2. Apa itu gerakan 3A? Pertanyaannya kelompok 2 dari kelompok 4. Apa itu gerakan 3A? Siapa yang mau jawabnya? Oke, silakan. Jadi jawab. Boleh, kita dikatakan. Limon dari Asia, limon dari Indonesia, dan limon dari Indonesia. Gimana? Gerakan 3A ya. Ada lagi yang mau tanya tadi? Silakan deh, boleh berdiri. Perkenalkan, nama saya Ida dari kelompok 3. Izin bertanya, tolong sebutkan pemerintahan sipil menurut kalian. Pertanyaan dari kelompok berapa? 3 ya? Sebutkan pemerintahan sipil. Silakan deh, boleh. Silakan. Gimana deh? Sudah paham? Jadi yang disebutkan sama kelompok 2 adalah bahasa Jepangnya. Gimana, bisa diterima? Oke, siap kalau gitu. Silakan boleh diakhiri. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Cukup? Oke, kalau gitu silakan boleh di. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke.
Nabil, kelompok 1 udah, kelompok 3 udah. Jadi banyak pertanyaannya, banyak jawabannya, jadi kita dapat mengetahui bisa bahasa Jepang. Selanjutnya kelompok terakhir, silakan boleh berdiri ke depan. Kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ramadan sebagai moderator dari kelompok 4. Di sini ada rekan saya. Saya Lia Julia. Saya Salih Tenggolong. Di sini rekan saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Yang pertama yaitu apa nama pemerintahan militer yang diterapkan Jepang di Indonesia yang dibacakan oleh Rizka. Dua wilayah pemerintahan militer yaitu pemerintahan militer Angkatan Darat, Tentara ke-25 untuk Sumatera pusatnya di Bukit Tinggi, pemerintahan militer Angkatan Darat yaitu Tentara ke-16 untuk Jawa dan Madura pusatnya di Jakarta, dan Angkatan Militer Laut yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku pusatnya di Makassar. Lanjut, kedua, strategi apakah yang Jepang lakukan sehingga dengan mudah mengambil simpati rakyat akan dibacakan oleh India. Gerakan 3A berisi Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Lanjut, di sini yang ketiga tentang pemerintahan sipil seperti apa yang Jepang lakukan yang dibacakan oleh Nabila. Silakan barangkali teman-teman yang kurang jelas silakan untuk bertanya kepada kelompok kami. Oke anak-anak, itu ya. Jika ada yang masih kurang dipahami, boleh bertanya sama kelompok berapa? Kelompok 4. Ada yang bertanya? Oke, ini dari udah nggak sabar. Silakan saya boleh katakan diri. Boleh berdiri kelompok. Perkenalkan, nama saya Jelita dari kelompok 2. Apa tugas dan tujuan organisasi MII? Apa tugas dan tujuan organisasi MII? Dan itu kelompok 4 ada pertanyaan dari kelompoknya kelompok 2 ya? Dari kelompok 2. Apa tugas dan tujuan MII? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Rekan saya Lia yang akan menjawabnya. Silakan. Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. Jadi, menempatkan umat Islam dalam kedudukan yang layak di Indonesia. Gimana tadi jawabannya? Bisa diterima? Oke, siap. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Kania dari kelompok 1. Izin bertanya.
Apakah yang dimaksud pemerintah militer angkatan laut? Oke, ada pertanyaan dari kelompok 1. Apakah yang dimaksud dengan pemerintah militer angkatan laut jatuhnya? Angkatan laut ya? Iya. Ya, silakan kelompok 4. Udah. Siapa yang menjawabnya? Boleh silakan. Izin menjawab. Pemerintahan militer angkatan laut yaitu Armada Selatan terbawa untuk daerah Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera dan Maluku berpusat di Makassar. Itu teh gimana, bisa diterima? Mereka dengan Armada angkatan laut bisa? Oke, kalau gitu ada lagi yang mau tanya? Tidak. Cukup. Oke, siap. Kalau gitu silakan Abu Ladi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4 ya. Oke anak-anak, semua kelompok sudah tampil ya? Sudah lega udah tampil di depan? Sudah sedikit tenang? Tadi kelihatan pas tampil di depan ada yang kelihatan gugup, ada yang tapi nggak betul juga belajar, kita belajar apa namanya tampil di depan. Gimana? Sudah paham terkait materi hari ini? Oke anak-anak udah tampil semua ya? Oke, tampil semua. Terima kasih. Pokoknya yang terbaik buat kalian semua. Oke. Anak-anak kita lanjutkan ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang apa? Kedatangan Jepang di Indonesia. Nih ya. Pendaratan Jepang diawali dengan dikuasainya Tarakan pada 11 November 1942 yang diikuti oleh kota-kota lain seperti Balikpapan, Pontianak, Samarinda dan Banjarmasin. Ini wilayah kepulauan apa? Oke, jadi pendaratan pertama kali di Tarakan. Next, nah ini sambutan kedatangan Jepang. Nah ini kedatangan Jepang pada awalnya mendapat sambutan hangat dari rakyat Indonesia maupun tokoh nasionalis. Dari rakyat menarikan banjai, di mana selamat datang kepada Jepang. Jepang berdalih menyatukan diri sebagai saudara tua Asia. Jadi banjai, terikannya kayak sampai tangannya ke atas. Coba kita praktekkan bareng-bareng. Silakan. Banjai. Selamat datang. Jadi sambutannya kan meriah. Karena Jepang mengaku sebagai saudara. Oke. Selanjutnya, menurut tokoh nasionalis ya, kedatangan Jepang juga disebut baik ya oleh para tokoh nasionalis. Bagi pemerintah Jepang, dengan dukungan tokoh nasionalis di hadapan akan mendapatkan dukungan massa demi kepentingan Jepang. Jadi kalau tokohnya udah mendukung, otomatis rakyatnya pasti mendukung. Otomatis pasti mendukung. Ya. Next ya anak-anaknya. Nah ini tujuannya kelihatan. Tujuan penjajahan Jepang di Indonesia adalah menjadikan Indonesia sebagai pemasok bahan mentah, membantu Jepang pada perang Asia Pasifik, kemudian sebagai sumber tenaga buruh dengan upah yang murah, sebagai pasar hasil industri Jepang. Ingat, Jepang tuh butuh kebutuhan yang banyak untuk memasok bahan mentah untuk perang Asia Timur Raya. Jadi perang. Jepang tuh sedang bersiap untuk menghadapi perang besar, makanya butuh banyak support dari daerah lain, butuh support dari sumber daya yang lain. Next kita lanjut terangkan. Nah ini, seperti yang tadi didiskusikan pada presentasi di depan ini, pembentukan pemerintahan militer Jepang. Pemerintahan militer yang pertama adalah angkatan darat, yaitu Tomisudan untuk Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. Tadi sudah dijawab sama kelompok berapa yang bertanya sama ini? Kelompok tadi, kelompok 1 yang bertanya ini ya? Iya Pak. Oke. Selanjutnya pemerintahan militer angkatan darat yaitu Asumasudan untuk Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Kemudian ada pemerintahan militer angkatan laut untuk Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan pusatnya ada di Makassar. Seperti tadi dikatakan sama kelompok berapa? 4 kalau nggak ya. Selanjutnya ada pemerintahan, nah susunannya nih, yang paling tinggi namanya Bunshireka atau Panglima Militer. Beda sama Jepang penyebutannya. Beda sama Belanda. Kalau Belanda kan sebutannya Gubernur Jenderal. Kalau di sini sebutannya ini Bunshireka atau Panglima Militer. Selanjutnya ada Bunseikan, Kepala Pemerintahan Militer. Kantor pusat pemerintahan militer disebut Bunseikan Bu.
kantornya disebut Gun Saikan. Nama pemimpinnya disebut Gun Saikan. Selanjutnya itu Gun Saibu, koordinator pemerintahan dengan tugas dan keamanan atau semacam gubernur yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang terakhir ada Gun Saibu. Jadi yang pertama ada Gun Sirekan, yang kedua ada Gun Saikan, yang ketiga Gun Saibu. Semuanya dengan Gun. Next, nah ini tadi ada pertama sekali pertanyaan untuk kelompok berapa tadi teh? Kelompok kedua atau kelompok tiga ya? Nih, pemerintahan sipil. Yang pertama ada tadi adanya Su atau Karesi dipimpin oleh seorang Sucokan. Selanjutnya ada Sucokan dibantu oleh Cokan Kanbo atau majelis bermusyawaratan. Kemudian ada Shu. Jepang juga membentuk daerah swatantara otonomi yang disebut Tokubetsushi atau kota istimewa. Kota istimewanya ada berapa? 2 kebetulannya, ada Jogja dan juga 1. Selanjutnya ada rukun tetangga atau dalam bahasa Jepangnya Tanarigumi. Berarti RT itu bahasa Jepangnya Tanarigumi. Nah, jadi nanti kalau misalkan di rumah nih ketemu Pak RT boleh Pak Tanarigumi misalkan itu juga. Ya. Yang kedua ada Tanorigumi, digunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi gerak-gerik rakyat. Jadi yang terakhir ada Tanorigumi. Jadi kita bisa mengetahui bahasa-bahasa Jepang ini. Nanti bisa dipraktekkan di rumah. Ya. Nah yang terakhir adalah ini. Organisasi pada masa Jepang. Ada gerakan 3A. Yang pertama ya. Yang kedua ada apa? Yang ketiga ada? Yang keempat? Yang kelima? 8. Tadi itu kalau nggak salah ada yang bertanya sama kelompok 4 ya tentang MEI. MEI itu kepanjangan dari apa? Majelis Islam Ala Indonesia. Majelis Islam Ala Indonesia. Kalau gerakan 3 kepanjangan dari apa? Nippon. Kemudian Nippon pelindung. Nippon. Jadi 3 itu adalah Nippon pemimpin Asia, Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia. Sama satu lagi 3A ini bisa juga 3A AA Asep bisa juga. Oke, terakhir ini yang paling penting untuk hari ini ya. Next next ini yang terakhir. Terima kasih. Sudah paham sampai hari? Sudah bisa dipahami untuk pembelajaran kita pada siang hari ini? Masih semangat? Ya, kalau gitu tepuk tangan buat kalian semua anak-anak. Oke, selanjutnya silakan Bapak minta untuk LKPD-nya dikumpulkan ke Bapak, boleh? Silakan dikumpulkan. Kasih diskusinya dikumpulkan sama itu ya. Nah, itu laporan tertulisnya dikumpulkan juga, silakan. Ya, boleh. Siap. Oke, Rehan. Ya, siap. Mana lagi kelompok lainnya? Sudah belum? Ya. Oke, yang ini udah belum? Oke, siap. Laporannya Bapak terima ya. Laporan tertulis tentang presentasi kita pada siang hari. Dulu. Ya, anak-anak. Selanjutnya anak-anak ya kita mulai ya. Sudah Bapak kumpulkan. Selanjutnya kita mulai. Kita akan melakukan post test untuk pada hari ini. Silakan yang punya boleh dikeluarkan. Sudah dikeluarkan? Oke, jadi prosesnya Bapak hari ini akan memberikannya pakai aplikasi Quizzes. Jadi kita akan tesnya secara online. Silakan ini join dulu. Ini silakan kalian ketik dulu di handphonenya joinmyquiz.com sudah? Join semua ya? Kalau gitu kita mulai 1, 2, 3. Silakan. Sudah mulai belum? Anak-anak? Ya. Oke, silakan. Ya. Silakan. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan.
Udah naik di kudeta terus, tidak makin turun lagi di kudeta. Nah itu. Oke anak-anak ya. Oke. Ini sudah ada hasilnya. Bapak screenshot dulu ya. Bapak screenshot dulu, Bapak simpan dulu datanya ya. Nanti Bapak bagikan juga ke kalian. Oke, siap. Oke. Oke anak-anak, kuisnya sudah masuk semua, datanya sudah masuk ya. Terima kasih anak-anak ya. Oke. Oke, selanjutnya kita refleksikan bersama pembelajaran kita hari ini. Jadi, hari ini kita sudah mempelajari apa? Masuknya Jepang ke Indonesia. Kita sudah belajar tentang bagaimana sambutannya ya. Sambutannya baik atau buruk? Baik. Kemudian pemerintahan apa aja yang dibuat di sini? Pemerintahan ada berapa? Dua. Yang pertama pemerintahan milik. Yang kedua pemerintahan sipil. Organisasinya ada banyak ya. Tadi ada MIAI, kemudian apa lagi? Hizbullah, kemudian apa lagi? Ada Putra, ada Joho Kokai, ada Heiho, apa lagi? Peta. Oke. Itu ya. Jadi itu adalah materi yang sudah kita pelajari pada ini. Jadi pemerintahannya, organisasinya, kemudian sambutannya. Oke, anak-anak, untuk minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih tetap di Jepang juga. Jadi nanti minggu depan kita bahas tentang respon bangsa Indonesia terhadap kedudukan Jepang atau pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Jadi untuk minggu depan kita terkait responnya. Itu ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, ada kalimat penutup dari Bapak. Satu kalimat pakai bahasa Jepang ya. Pakai bahasa Jepang. Ini Bapak baca dulu ya. Soalnya biar aku salah. Bahasa kata-kata mutiara kemarin dari Bapak adalah bahasa Jepang. Seperti ini kalimatnya kan ya. Honore no genkai wo noriko soko kara osoreju. Oki pun midasun desu. Kata-kata ini tentang motivasi Bapak kutip dari film Naruto. Oke, sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya silakan ketua kelas sambil doa. Silakan ya. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, kayak anak silakan dilanjutkan dengan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum.